warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, praise be to Allah, Lord of the worlds. May salawat and salam be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Good morning, everyone, honorable judges and respected audience. Most people see the dawn as just the end of the night, but for those who understand, the dawn is momentum that determines the outcome of the entire day. Today, I'm not just going to talk about morning routine. I want to show you a lifestyle that breathes ancient wisdom and modern science. I am Ria Yadillah, and it is an honor to be present my essay titled Subuh Lifestyle, the Morning Momentum Matters. To start, let's look at the word today. Western self-development books like The Miracle Morning have become global trends. They teach us that morning discipline is the key to success. But as a Muslim, I realize something important. We have already possessed this secret for over 14 centuries. It is a tradition of waking up for subuh. However, there is a problem. Many of us treat subuh only as a routine. We pray and then we go back to sleep. We are missing a massive opportunity to be productive. The main problem is what I call the wasted gap. It is the empty time between the subuh prayer and the start of our school or work. My challenge is, how do we combine modern productivity with Islamic values? We need holistic lifestyle, so our morning are not just busy, but also full of blessings. You may ask, what does morning matter so much? Because the morning determines the quality of our life. As Hal said, the way you wake up each day and how you spend your morning dramatically affect your level of success of every single area of your life. So, if we win the morning, that means we win the day. In Islam, morning discipline is not an option. It is a spiritual duty. Wake up at subuh is a duty for every Muslim. As Allah says in Quran Surah Al-Isra ayat 78, Wal Qur'anal Fajr, inna Qur'anal Fajri kana mashhuda. Dan laksanakanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. In Islamic law, like usul fikih, wajib means we get reward if doing it, and sin if we live it. This proof that this faith makes the stronger for discipline, even stronger than any human motivation. Now, let's look this at scientific modern point of view. Our body has a mechanism called cortisol awakening response. 30 to 60 minutes after waking up, our cortisol level peaks to enhance mental focus and energy. Take a look at this graph. Research by Nicole Babelnas that this peak happens at 6 a.m. So, by waking up for subuh, we're preheating our engine so that when 6 a.m. hits, we are already at maximum physiological readiness. This science aligns with the teaching of Prophet Muhammad SAW. Based on hadis At-Tabrani and Al-Bazar, Rasulullah said, bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhanmu. Sesungguhnya, pada pagi hari terdapat keberkahan dan keberuntungan. So, Rasulullah show us that morning is full of barakah. Selanjutnya, izinkan saya memaparkan inti dari solusi esai saya menggunakan bahasa Indonesia. Ini merupakan metode 5M Subuh Lifestyle, sebuah metode yang disusun secara sistematis untuk mengisi gap produktivitas di waktu pagi hari dalam mengintegrasikan nilai spiritual, ilmu kerja otak dan tubuh, serta produktivitas modern. Tahap yang pertama adalah mastering, mengarahkan energi. Ini adalah fase transisi paling sulit, karena disinilah kita melawan sleep inertia, yaitu suatu kondisi di mana seorang belum sepenuhnya terjaga, sehingga sangat rentan untuk tidur kembali. Pada tahap ini, dibutuhkan disiplin tinggi untuk segera melakukan tindakan fisik guna mengirimkan sinyal wakefulness ke otak. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan cara berwudu. Selain pembersihan fisik untuk ibadah, pembasuhan air pada wudu dapat memicu kontras subuh yang dapat merangsang reseptor saraf di anggota wajah dan juga tubuh. Hal ini memicu sebuah stimulus
yang dimana menurut riset dari Robert Richard tahun 2022, stimulus ini akan mengaktifkan sympathetic nervous system yang akan segera meningkatkan kewaspadaan dan mengirimkan sinyal ke otak bahwa tubuh telah terjaga, sehingga menghilangkan rasa kantuk secara cepat. Essentially, wudhu berperan sebagai tombol start bagi kesadaran kita. Kemudian, tahap yang kedua adalah meditation atau beribadah. Pada tahap ini, kita melaksanakan sholat subuh. Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika kita tidur, setan mengikatkan 3 tali di tekuk leher kita, yang dimana tali tersebut akan terlepas satu persatu. Yang pertama ketika kita bangun dan mengingat Allah, yang kedua ketika kita berwudu, dan yang terakhir ketika kita sholat subuh. Maka ketika tiga ikatan tersebut terlepas, maka seorang muslim akan terbebas dari rasa malas. Secara psikologis, mengalahkan rasa malas di pagi hari merupakan sebuah small win, yaitu kemenangan kecil yang memberikan efek positif pada pikiran, otak, hati, dan juga jiwa, sehingga akan menjalani hari dengan bahagia dan semangat. Selain itu, ketika seorang muslim melaksanakan sholat subuh, maka ia akan mendapatkan dimah, yaitu perlindungan Allah, sehingga memiliki inner peace, yaitu keamanan sepanjang hari karena berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu M yang ketiga adalah mastery, yaitu menambah wawasan. Pada tahap ini didukung oleh 3 pilar utama. Yang pertama, tradisi ulama. Para ulama terdahulu seringkali melakukan mutolaah atau belajar intensif dengan membuat halaqah setelah subuh. Hal ini merupakan salah satu tradisi yang mulia karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ketika ada suatu kaum yang berkumpul untuk mempelajari suatu ilmu, maka akan diturunkan rahmat dan para malaikat akan mendoakan kaum tersebut. Lalu pilar yang kedua adalah deep work. Secara teknis, pagi hari adalah waktu yang paling ideal untuk melakukan deep work, yaitu suatu kemampuan kita untuk berpikir atau memahami suatu hal yang sulit dengan fokus tanpa adanya gangguan. Karena saat pagi hari, suasana masih tenang dan belum banyak keramaian, kesibukan, ataupun kebisingan lainnya. Lalu pilar yang ketiga yaitu kondisi otak yang prima. Saat kita tidur, otak melakukan pembersihan sisa-sisa metabolisme, sehingga akhirnya ketika kita bangun, otak berada dalam kondisi prima dan segar, sehingga sangat mudah untuk menerima informasi baru. Maka dari itu, belajar, menghafal, dan menambah wawasan di pagi hari merupakan hal yang sangat baik dilakukan karena didukung oleh kondisi otak kita dan juga termasuk salah satu tradisi para ulama. Lalu, M yang keempat yaitu motion, melakukan pergerakan. Menjaga kesehatan fisik merupakan salah satu sunnah dalam Islam. Tahap ini berfokus pada membangun energi kita dengan melakukan olahraga ringan secara teratur, seperti jogging santai, skipping, ataupun yoga. Saat kita melakukan tindakan fisik seperti olahraga ringan, maka sirkulasi darah akan meningkat, sehingga nutrisi dan oksigen akan dialirkan ke jantung dan paru-paru. Hal ini yang menjaga stamina tubuh kita agar lebih kuat. Selain itu, secara neuroscience, ketika kita melakukan tindakan fisik seperti olahraga, maka otak kita akan mengeluarkan hormon endorfin. Hormon endorfin ini yang menyebabkan kita merasa lebih bahagia dan menjaga mood kita agar stabil. Menurut Adrian tahun 2022, ketika kita melakukan olahraga, maka itu akan melatih hypia-axis dalam tubuh kita, yaitu sebuah sistem yang mengatur atau mengontrol stres, sehingga olahraga terkadang dijadikan alat efektif yang alami untuk menghindari gangguan kejiwaan seperti depresi, PTSD, atau anxiety. Kemudian M yang terakhir yaitu meal. Pada tahap ini berfokus pada mengisi asupan nutrisi bagi kita dengan prinsip halal thayyiban yang juga selaras dengan ilmu gizi modern. Asupan yang sangat baik ketika kita sarapan yaitu protein, karbohidrat, dan juga serat. Protein dan karbohidrat dapat membuat kita kenyang lebih lama sehingga kita lebih fokus menjalani hari hingga waktu makan siang tiba. Selain itu, serat dapat berfungsi sebagai pemeliharaan mikroba baik dan juga merangsang sel-sel imun sehingga kita dapat memperkuat daya tahan tubuh kita. Dalam menjalankan 5M Subuh Lifestyle ini, seorang individu tidak hanya menjalankan kewajiban, tetapi juga secara sadar mengoptimalisasikan potensi biologis dan juga mental agar lebih mendapatkan kesuksesan berdasarkan berkah, sehat, dan juga kuat. Secara kesimpulan, Subuh Lifestyle bukan hanya sebuah morning routine, tetapi sebuah integrasi antara disiplin modern dan juga nilai spiritual.
Ini merupakan 3 poin yang dapat diingat. Yang pertama, optimalisasi waktu pagi. Dengan memanfaatkan waktu pagi, maka kita akan menghindari adanya kekosongan antara sholat subuh dengan mulainya aktivitas kita. Yang kedua, integrasi. Sebuah lifestyle merupakan integrasi antara sains dan juga ibadah, sehingga ini sangat bermanfaat karena selain kita sehat, maka kita juga akan mendapat keberkahan. Lalu yang ketiga dan yang terakhir itu adalah sukses yang berkelanjutan. Kita dapat mengubah rutinitas ini menjadi sebuah bentuk ketaatan yang mana ini dapat mendatangkan keberkahan.